Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan Madzhabul Arba'ah. Sebelum itu kita harus mengetahui tentang sejarah terbentuknya Madzhab Arba'ah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat mulai mengembangkan metode ijtihad untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang muncul dalam masyarakat Islam. Pada masa awal, khususnya abad pertama dan kedua Hijriah, dunia Islam mengalami perkembangan pemikiran fikih yang luar biasa dinamis. Suasana intelektual yang begitu hidup, di mana para ulama mulai mengembangkan berbagai pendekatan untuk memahami syariat. Di balik keragaman pemikiran ini, tersembunyi pengaruh kondisi geografis dan politik yang beragam. Perbedaan realitas sosial inilah yang mendorong para ulama mengembangkan metode penyelesaian masalah yang unik, yang kemudian berkembang menjadi mazhab. Mazhab fikih yang kita kenal hingga saat ini. Keberagaman ini sesungguhnya merupakan kekayaan intelektual Islam yang patut kita apresiasi. Madzhabul Arba'ah, yang terdiri dari 4 mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memegang peranan penting sebagai pedoman dalam menjalankan ajaran Islam. Setiap mazhab memiliki keunggulan tersendiri yang membuatnya tetap dihormati dan diikuti oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia. Lalu apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermadzhab bagi orang awam, mujtahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Mari kita fahami dulu apa itu mazhab. Mazhab adalah jalan atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menggali, memahami, dan menetapkan hukum syariat Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Setiap mazhab memiliki pendekatan dan kaidah fikih tersendiri yang dijadikan rujukan oleh para pengikutnya. Hukum bermadzhab bagi orang awam yaitu wajib mengikuti salah satu mazhab. Contoh, Ahmad adalah seorang pegawai kantoran yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran, hadis, atau ilmu fikih. Saat ia ingin mengetahui hukum puasa atau tata cara sholat yang benar, ia merujuk kepada kitab-kitab fikih Syafi'i yang diajarkan oleh ustadz di masjid dekat rumahnya. Ia tidak membuat hukum sendiri, tetapi mengikuti pendapat ulama yang terpercaya dalam mazhab Syafi'i. Makna realita, karena Ahmad tidak punya kemampuan berijtihad, ia wajib mengikuti pendapat ulama dalam mazhab yang jelas dan diakui. Sedangkan bagi orang mujtahid tidak wajib mengikuti mazhab tertentu. Contoh, seorang ulama besar yang sudah menguasai tafsir, ilmu hadis, ushul fiqh, dan bahasa Arab dengan sangat dalam seperti Imam Al-Nawawi atau Imam Ibn Taimiyah, dapat mengeluarkan hukum langsung dari sumbernya, Al-Quran dan hadis. Mereka tidak terikat secara mutlak pada satu mazhab, karena sudah memiliki kemampuan untuk berijtihad sendiri. Makna realita, para ulama besar seperti ini tidak wajib mengikuti satu mazhab, karena mereka setara atau mendekati derajat mujtahid. Dan bagi seorang ulama yang belum sampai derajat mujtahid, disunahkan wajib mengikuti mazhab mu'tabar. Contoh, Ustadz Zaid adalah seorang lulusan pesantren dan sarjana syariah. Ia sudah belajar banyak kitab, namun belum sampai derajat mujtahid mutlak. Dalam mengajar fikih, ia merujuk kepada kitab Fathul Qarib, Syafi'i, dan tidak membuat pendapat baru sendiri, kecuali yang disandarkan pada pendapat ulama sebelumnya. Makna realita, ustadz seperti ini disunahkan atau diwajibkan mengikuti mazhab mu'tabar karena belum sampai tingkat ijtihad mutlak. Dan mengapa kita harus mengikuti Madzhabul Arba'ah bukan yang lain? Karena teruji oleh ulama. Keempat mazhab ini telah melalui proses ilmiah yang panjang dan diuji oleh ribuan ulama selama lebih dari 1000 tahun. Pendapat-pendapat mereka tidak sembarangan, tetapi berdasarkan dalil kuat dari Al-Quran dan hadis. Memiliki metodologi yang jelas dan sistematis. Setiap mazhab memiliki kaidah ushul fiqh, metode pengambilan hukum, dan penjelasan rinci yang bisa dipelajari secara ilmiah. Diakui oleh jumhur ulama, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini menjaga seseorang tetap berada dalam arus utama Islam dan menghindari kesesatan. Menghindari kekacauan dalam beragama. Jika setiap orang bebas membuat pendapat sendiri tanpa ilmu yang cukup, maka akan timbul kekacauan. Mazhab berfungsi sebagai panduan agar umat tetap terarah. Memudahkan umat dalam beribadah. Kitab-kitab fikih dalam 4 mazhab sudah menyusun hukum-hukum secara teratur, mulai dari ibadah sampai muamalah, sehingga umat bisa menjalankan Islam dengan mudah. Contoh sederhana. Ada seorang pemuda mengikuti ajaran kelompok yang tidak bermazhab dan akhirnya menganggap bahwa sholat berjamaah tidak penting. Setelah belajar di madrasah, ia diberi pemahaman tentang pentingnya mengikuti mazhab yang mu'tabar agar tidak menyesatkan diri.
Ia pun mulai belajar fikih mazhab Syafi'i dan memperbaiki ibadahnya, mengajarkan biar kita tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan hadis. Lantas, apa saja sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali? Setiap mazhab memiliki sumber hukum yang sama secara umum, namun dengan perbedaan dalam prioritas dan metode penerapannya. Berikut rinciannya. Mazhab Hanafi mendapatkan sumber hukum dari Al-Quran, As-Sunnah Ijma, atau konsensus ulama, kias atau analogi hukum, istihsan atau preferensi hukum untuk mengambil yang lebih ringan atau maslahat, dan urf atau kebiasaan masyarakat. Dan mazhab Maliki mendapatkan sumber hukum dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, kias, amal al-Madinah atau praktik masyarakat Madinah, maslahah, mursalah atau kemaslahatan umum yang tidak ditolak syariat, dan sat al-zari'ah atau menutup jalan menuju kerusakan. Sedangkan mazhab Syafi'i mendapatkan sumber hukum dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, kias. Atau Imam Syafi'i sangat ketat dan tidak menerima istihsan atau maslahah mursalah tanpa dalil kuat. Dan mazhab Hanbali mendapatkan sumber hukum dari Al-Quran, As-Sunnah atau bahkan lebih didahulukan daripada kias, fatwa sahabat, kias, istisyab atau hukum asal suatu perkara. Contoh sederhananya seperti dalam masalah air mustamal atau air bekas wudhu. Imam Hanafi menganggap air mustamal tidak suci untuk wudhu kedua. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, air mustamal tetap suci dan bisa digunakan kembali. Dan apa pendapat Musyawibah tentang kebenaran dalam ijtihad? Musyawibah adalah kelompok ulama yang berpendapat bahwa semua mujtahid yang berijtihad dalam perkara ijtihadiyah atau yang tidak ada nas pasti, maka semua pendapatnya dianggap benar secara syar'i, selama memenuhi syarat ijtihad. Mereka tidak menganggap hanya satu ijtihad yang benar dan lainnya salah mutlak. Contoh seperti dalam masalah mengangkat tangan saat doa kunut. Ada mazhab yang menyatakan sunnah, ada yang tidak, namun keduanya dianggap benar jika bersumber dari ijtihad yang sah. Dan apabila terdapat perbedaan pendapat antar imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Jika terjadi perbedaan pendapat di antara imam mazhab, maka umat awam dapat mengikuti salah satu pendapat imam mazhab yang dipercaya, selama itu berasal dari ijtihad yang sah dan tidak bertentangan dengan nas yang jelas. Namun, idealnya mengikuti mazhab yang dominan di wilayahnya untuk menjaga keteraturan ibadah. Tidak berpindah-pindah mazhab untuk mengikuti yang paling ringan atau tasahul, karena ini dilarang oleh mayoritas ulama. Contohnya seperti di Indonesia, mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam masalah menyentuh lawan jenis membatalkan wudhu. Menurut Imam Syafi'i maka itu dapat membatalkan wudhu, meski tanpa syahwat. Sedangkan menurut Imam Hanafi tidak membatalkan wudhu jika tanpa syahwat. Seorang Muslim Indonesia dianjurkan tetap mengikuti Syafi'i, kecuali jika ada kebutuhan mendesak dan mengikuti mazhab lain dengan ilmu. Dan dikisahkan dalam kitab Al-Ghusnu Musmir et-Tori para ulama imam mazhab akan disidang oleh Allah untuk diminta pertanggungjawaban atas pendapat-pendapat mereka sebagaimana yang dikisahkan. Suatu hari Imam Asy'arji bermimpi bahwa kiamat telah datang, semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian terdengar suatu panggilan yang tertuju kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Panggilan itu tidak lain untuk meminta pertanggungjawaban atas perbedaan pendapat yang mereka sampaikan di dunia, dan pada saat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tak lama kemudian terdengar suatu panggilan bahwa Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah mereka diminta untuk berdiri. Allah berkata kepada mereka, sungguh aku telah menurunkan satu agama Islam tanpa perbedaan, namun kalian menjadikannya 4 agama dengan pendapat yang berbeda-beda. Mengapa bisa demikian? Mendengar pertanyaan tersebut, kemudian para imam mazhab yang 4 memohon izin kepada Allah agar ada salah satu dari mereka yang bisa menjadi wakil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian Allah memberi izin. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal yang dipilih untuk menjawabnya. Imam Ahmad menjawab bahwa mazhab yang mereka bawa tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis dan sama sekali tidak menciptakan 4 agama melalui pendapat yang berbeda-beda. Imam Ahmad berkata, wahai Tuhanku, kami tidak membawa agama baru. Semua yang kami bawa merupakan berdasar pada kitab sucimu dan hadis nabimu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jawaban Imam Ahmad tersebut, tentu Allah tidak langsung menerima, sebab sudah jelas bahwa pendapat-pendapat imam mazhab memberikan dampak perbedaan bagi setiap umat Islam yang mengikutinya. Agama yang sejatinya satu ternyata bisa dijalani dengan 4 cara sesuai dengan mazhabnya.
Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada Allah perihal siapakah yang akan dijadikan saksi bahwa keberadaan 4 imam mazhab telah menjadikan agama Islam dengan 4 cara. Allah menjawab, Aku. Aku sendiri yang menyaksikan bahwa kalian telah menjadikan agama dengan 4 corak yang berbeda dengan kecerdasannya. Kemudian Imam Ahmad berkata, Bagaimana mungkin ya Allah engkau menjadi saksi padahal engkau adalah hakim atas kejadian ini? Engkau pun telah menjelaskan kepada nabimu bahwa hakim tidak sah dijadikan sebagai saksi. Mendengar jawaban tersebut kemudian Allah menjawab, jika begitu maka para malaikat yang akan menjadi saksi. Mendengar jawaban bahwa para malaikat yang akan dijadikan saksi dalam hal ini, maka Imam Ahmad bin Hambal berkata, Wahai Tuhanku, bukankah para malaikat sudah menuduh dan mencurigai keberadaan kami di dunia sejak sebelum diciptakannya bapa kami yaitu Nabi Adam sebagaimana yang engkau kabarkan dalam Al-Quran? Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dalam hal ini selama tuduhan dan kecurigaan ini ada maka persaksiannya pun tidak bisa diterima. Jawab Imam Ahmad. Mendengar jawaban tersebut, Allah membuat keputusan untuk memerintahkan para imam mazhab untuk masuk ke dalam surga bersama semua pengikutnya. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih karena telah melihat video singkat ini dengan seksama, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika ada salah kata mohon maafkan, sekian dan terima kasih.